Ya, sama-sama. Siapa nih? Parwa ya? Parwa. Oke. Baik, semua sudah siap? Sudah siap semuanya? Siap. Ya, Bu. Semangat pagi. 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 Ya, baik. Saya share screen sebentar ya. Sudah terlihat belum? Oh, belum. Gimana? Sudah terlihat? Ya, Bu. Sudah ya? Bu. Oke, ya. Jadi pagi hari ini kita agendanya adalah coaching agenda pembelajaran. Sungguh saya senang dan bangga ya dapat penugasan untuk coaching ya. Coaching dengan ini angkatan 2 kelompok 4. Betul? Betul. Ya, Bu. Betul ya? Betul, Bu. Betul. Iya. Baik. Jadi saat ini saya kalau kemarin di agenda pembelajaran tim ya. Jadi sekarang saya sendirian. Kita mungkin bisa lebih diskusinya bisa lebih dekat lagi. Saya kembali memperkenalkan diri. Masih ingat ya nama saya? Ada yang masih ingat? Masih ingat nggak? Masih. Masih, Bu. Masih, Bu. Nama panjang? Siti Ningsih. Panggilnya Ibu Mei. Ya. Oke. Jadi panggilannya dari kecil saya biasa dipanggilnya Mei gitu ya oleh ibu saya. Baik, saya saat ini Widya Iswara Utama di Pusbindiklat LIPI. Jadi mulai tahun 2019. Jadi belum terlalu lama, mulai tahun 2019. Saya ingin cerita sebelumnya masuk pertama kali Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI itu saya sudah mau kasih ya, sudah cukup lama, sudah ya tahun 1986. Ya, lama kan ya? Lama ya. Saat itu saya masuk di organisasinya masih namanya itu Lembaga Elektronika Nasional. Ada yang tahu nggak Lembaga Elektronika Nasional? Nah, Lembaga Elektronika Nasional itu dulu di Bandung. Di Bandung. Di Bandung, ada orang Bandung nggak? Ada nggak orang Bandung? Nggak ada juga? Mbak Isyana tuh, Mbak Isyana. Oh, Mbak Isyana ya? Isyana, Bandung nanti mana? Bu. Isyana. Iya, Bu. Tokokara, Di Bandungnya. Bu. Di Cijerah. Oh, di Cijerah. Jadi land itu waktu itu di Jalan Soekarno-Hatta, ya. Di Jalan Soekarno-Hatta, tapi sekarang di dalam perjalanannya land itu sudah menjadi PT Land Industri. Ya. Sudah menjadi PT Land Industri dan saat itu pegawainya diminta untuk memilih apakah akan gabung ke LIPI atau akan memilih PT Land Industri. Jadi spin out ya. Spin out karena memang waktu itu Land banyak mengerjakan proyek-proyek begitu ya yang kemudian mungkin oleh Pak Habibie waktu itu beliau waktu itu sebagai Menristek diminta untuk spin out menjadi PT ya. Oke, baik. Kemudian saya juga
ketika awal di LIPI itu kerjanya di laboratorium ya. Di laboratorium sebetulnya saya alumni dari Pajajaran University, itu jurusannya fisika. Fisika itu dulu di bawah Fakultas MIPA. MIPA ya, Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam. Ya. Tapi kemudian itu waktu itu di Unpad itu fisika itu umum ya. Umum, sehingga ketika saya mengambil tugas akhir lebih kepada programming sistem komputer begitu ya, kurang lebih. Oke. Next, kita lanjutkan dulu. Nah, kenapa saya bangga? Saya bangga nih dengan kelompok 4, saya bangga ditugaskan menjadi coach ya di sini karena saya lihat luar biasa nih pesertanya itu semua PhD, dokter. Imran nih itu banget, kayak banget ya Imran ini. Sarjana kehutanan, Master of Science juga ya. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan diri agak detail ya sedikit. Saya ingin teman-teman juga memperkenalkan diri dulu ya, supaya kita lebih dekat. Kalau bisa ya, nama sudah, kemudian bidang studi. Kemudian sekarang ditempatkan di mana. Boleh saya mulai dari nomor urut 1 aja yang ada di sini ya, yang ada di sini. Penny. Siap, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Penny Ahmadi, di LIPI ditugaskan di P2 Bioteknologi. Kemudian bidang studi saya itu tentang natural product, bioactive compound, terutama untuk anti-cancer. Jadi ditugaskan di Pusat Penelitian Bioteknologi. Iya. P2 Biotek ya. Kemudian bidang studinya tadi Natural product. Natural product. Oke, natural product. Bidang studi. Itu lebih ke chemical biology ya, Ibu ya maksudnya? Lebih ke chemical biology. Biologinya. Saya juga belajar juga ya. Ini kayaknya minasang semuanya Sotsugyo Nihon no Sotsugyo shimashita. Semuanya enggak? Zenbu janai desu. Oh ya, sumimasen. Ya, jadi di mana kalau boleh tahu Penny itu dari Jepang ya? Iya, dari Jepang, Ibu. Di Ryukyu Daigaku. Ryukyu Daigaku itu di Tokyo. Okinawa. Okinawa. Sekarang di Tokyo, ya. Oke. Yoroshiku onegaishimasu. Hai, domo. Ya, kemudian nih lanjut ya. Lanjut, ini ketua kelas juga nih, ketua angkatan ya. Ketua angkatan 2. Ya, Bu. Saya panggil Imron aja ya, Mas Imron. Ya, Bu. Silahkan Mas Imron. Saya ditugaskan di Pusat Penelitian Biomaterial, Bu. Oh, Pusat Penelitian Biomaterial. Baik. Bidang studi saya teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan. Ya, lebih menjurus ke ilmu dan teknologi kayu. Iya. Lebih spesifiknya ke teknologi hasil kayu. Ilmu dan teknologi kayu. Iya, Bu. Teknologi kayu. Kalau presiden kita itu apa ya di UGM? Yes, betul Bu. Itu Bu, Pak Jokowi itu kakak angkatan saya. Oh, beliau gitu. Angkatan 80. Oh ya, iya. Siap-siap aja kalau gitu nanti dipanggil ya. Kalau 3 periode, kalau 3 periode enggak lah ya. Enggak ya semua 3 periode enggak ya. Oke. Baik, selanjutnya ada Mas Arief. Yang mana nih? Saya ingin lebih kenal lagi. Baik, Bu. Ya.
saya ditugaskan di Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya. Bidang studi saya ilmu perikanan dan kelautan. Itu, Bu. Iya, iya. Mas Arief, bidang studinya apa, Mas Arief? Ilmu perikanan dan kelautan, Bu. Ilmu perikanan dan kelautan. Jadi di PMB ya? Iya, Pusat Bu. Penelitian Masyarakat. Masyarakat dan Budaya. Siap, Bu. Oke, oke. Terima kasih Mas Arief. Selanjutnya ada Parwa ya panggilannya. Silakan. Iya, Bu. Betul. Ya. Saya Para Orizanti di Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Teknik. Ya, betul. Ini saya alumni dari P2KMI. Sekarang P2KMI masih Pak Dudi Hidayat. Iya, Bu. Kapusnya ya. Pusat Penelitian KMI, Kebijakan Manajemen Inovasi. Ya. Iptek dan Iptek Inovasi, Bu. Oh, Iptek Inovasi. Ya. IPOSI. Terima kasih Mbak Parwa. Dulu namanya PAP-nya 2, PAP-Iptek, Pusat Penelitian Perkembangan Iptek. Ya. Jadi lebih apa ya? Luas atau apa ya? Baik, selanjutnya ada Mbak Isyana. Silakan Mbak Isyana. Iya, Bu. Saya di Pusat Penelitian Bioteknologi. Saya di Pusat Penelitian Bioteknologi, Bu. Kalau bidang studinya di bioteknologi hewan, tapi lebih banyak ke pemuliaan dan genetika. Pemuliaan dan genetika? Iya, tapi lebih ke bioteknologi hewannya, Bu. Oh, lebih ke bioteknologi hewannya ya? Iya, Bu. Kalau istilah pemuliaan itu apa kira-kira Mbak Isyana, kalau saya boleh tahu? Tadi pemuliaan dan genetika gitu ya? Iya, Bu. Iya. Breeding, Bu. Oh, iya breeding, Bu. Iya, betul. Kalau pemulihan tuh breeding, Bu. Misalkan kita membentuk galur baru atau rumpun ternak baru gitu, Bu. Oh, biasanya iya. Kalau di tumbuhan itu yang sering misalkan padi galur apa gitu ya. Kalau di tumbuhan kan kayaknya lebih cepat gitu, Bu. Nah, kalau di hewan memang butuh waktu lebih lama gitu. Jadi perkembangannya memang nggak secepat tumbuhan gitu, Bu. Ya, istilahnya tuh apa, galur ya gitu ya. Kalau itu apa, dengan penelitian bidang kesehatan begitu? Ya, genetika ya? Iya, di kami juga ada membuat vaksin, Bu. Vaksin buat hewan dan juga antibodi rekombinan untuk deteksi penyakit. Oke, baik Mbak Isyana, terima kasih. Itu di kita juga. Iya. Ini kalau suara saya jelas nggak? Jelas, Tenang, Bu. Jelas. Oke, ya. Bu. Ya, baik. Selanjutnya, number 6, Dian. Dian, yang mana nih Dian? Ya, Bu, saya Dian. Dian. Dian senyumnya khas banget ya sebetulnya. Saya harusnya hafal nih. Oke, Mbak Dian. Oke, terima kasih, Bu. Saya ditugaskan di Pusat Penelitian Biomaterial. Kalau bidang studi saya ilmu biomedis. Biomedis? Iya, saya ilmu biomedis. Kalau di kampus saya ilmu biomedis Biomedical engineering nggak? Bukan, ini lebih ke biomedical science-nya, Bu. Lebih ke ilmu dasarnya, bukan terapan. Tapi penelitian saya ke arah aplikasi biomaterial untuk medis. Ke arah aplikasi biomaterial untuk medis. Benar, Bu. Biomaterial itu
Biomaterial itu contohnya? Spesifiknya saya pemanfaatan logam untuk implan tulang. Oh, jadi rada kebayang nih kalau gini ya. Jadi pemanfaatan logam untuk implan tulang, ya. Yap, Baik. benar, Bu. Implan ya istilahnya. Iya. Implan tulang. Implan Ya, tulang, Bu. saya suka. Ya, betul. Saya suka dengar gitu ya istilah-istilah itu ya. Baik. Selanjutnya nih panjang nih saingan dengan Mas Imron ya, namanya Agus Budiawan Naro Putra. Kan katanya dipanggilnya Naro ya. Silahkan Mas Naro ya. Terima kasih Bu Mei. Perkenalkan saya Naro, ditempatin di P2 Bioteknologi. Sebenarnya bidang ilmu saya itu ilmu pangan, Bu Mei. Iya ya. Payung besarnya ilmu pangan, kemudian lebih spesifikasi ke pangan fungsional. Selain itu juga belajar tentang bioteknologi pangan. Jadi pangan fungsional dan bioteknologi pangan. Oh, jadi ditempatkannya nih tadi sama dengan Penny ya kalau nggak salah di Pusat Penelitian Bioteknologi, spesifiknya lebih ke ilmu pangan. Pangan fungsional dan bioteknologi pangan. Oh, pangan fungsional dan bioteknologi pangan. Kira-kira bisa kasih sedikit lagi penjelasan? Kalau pangan fungsional itu awalnya dari Jepang ya Bu, peneliti-peneliti Jepang gitu. Nah itu kajian tersendiri, kajian khusus yang mengkaji tentang potensi kesehatan yang dimiliki oleh pangan atau potensinya dalam mencegah penyakit. Gitu. Jadi kalau Mbak Penny obat, kalau saya pangannya gitu. Sebenarnya tools yang kita gunakan tuh mirip-mirip. Pakai kultur sel gitu Bu, pakai teknologi-teknologi seperti itu. Oke. Baik. Jadi kesehatan pangan ya, begitu ya. Kesehatan pangan gitu. Tapi pangan Bu. Pangan fungsional namanya Bu. Oh, pangan fungsional. Istilahnya begitu. Iya. Tapi kalau kultur gitu saya suka dengar juga gitu kalau di laboratorium ya. Yoroshiku onegaishimasu. Ya, hai, domo. Ini yang terakhir Laila. Iya, Bu. Laila, silahkan. Ya. Perkenalkan Ibu, nama saya Laila Rahmawati, tapi biasanya dipanggil Lila. Lila. Iya. Sekarang saya ditempatkan di Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna di Subang. Kemudian bidang studi saya mekanisasi pangan dan pertanian, tetapi lebih spesifik untuk peralatan termal. Jadi yang buat mesin-mesin pengering seperti itu, Bu. Jadi sekarang Lila nih ya panggilannya, Mbak Lila ini ditempatkan di Subang ya. Subang itu Pusat Penelitian Tepat Guna atau panjangnya Pusat Penelitian Tepat Guna. Teknologi Tepat Guna. Lebih kepada tadi bidangnya tuh apa? Mekanisasi pangan dan pertanian, Bu. Mekanisasi pangan dan pertanian. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kita lanjutkan dulu. Jadi saat ini kita agenda coaching ya. Sebetulnya saya ditugaskan agenda coaching untuk pembelajaran. Coaching pembelajaran. Nah, tahapan coaching sebetulnya nantinya kan tahapan coaching untuk merancang aktualisasi. Nah, ini tahap pertama kita pembulatan materi agenda 1, 2, dan 3. Kemudian nanti ada agenda-agenda berikutnya, itu konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, ada juga tahap konsultasi. Nah, kemudian nanti berikutnya mungkin teman-teman juga semua sudah tahu ya agenda keseluruhan Latsar ini ada
habituasi, kemudian ada konsultasi rancangan aktualisasi, dan nanti teman-teman mempersiapkan bagaimana mempersiapkan bahan paparan rancangan aktualisasi. Kemudian pada akhirnya akan diagendakan ya seminar rancangan aktualisasi. Itu ya kurang lebih tahapan dari coaching ini. Nah, jadi kita, wah ini gambarnya kurang ini ya. Kita lihat kembali ya kedudukan ASN dalam NKRI. Ini kita posisi ASN ini sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai di sini perekat dan pemersatu bangsa, dan satu lagi yang penting sebagai pelayan publik, ya. Nah, sebagai ASN ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, kita ASN PNS harus orientasi kepada kepentingan publik. Jadi mengutamakan kepentingan publik. ASN juga sebagai pelaksana kebijakan publik itu harus menegakkan etika publik, kemudian nilai-nilai publik, dan public trust. Harus mendapat kepercayaan publik. Ya. Kita sebagai pelaksana kebijakan publik, saat ini pemerintah ya saat ini. Apakah saat ini pemerintah itu sudah, saya mengambil case aja, sudah mendapatkan kepercayaan publik? Saya ingin pendapat dari, di sini ditulisnya Mas Agus ya, tapi panggilannya Naro ya. Menurut ya, Mas Naro, kita pelaksana kebijakan publik. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan publik. Nah, kebijakan publik saat ini di Indonesia itu sudah mendapat kepercayaan belum dari publik? Baik, Bu. Ya. Pertanyaannya rumit, Bu, karena saya coba paparnya, Bu ya. Ya. Kalau kita bicara kebijakan publik itu kan sangat tergantung dengan bidang apa gitu. Misalnya keuangan, terus bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, atau pertahanan keamanan, penelitian gitu, terus dan lain sebagainya. Menurut saya ada hal-hal yang kita jauh berkembang pesat gitu, dari transparansi, terus dari akuntabilitas, terus dari profesionalisme pekerjanya, itu sudah banyak, termasuk mungkin LIPI di bidangnya, atau Kemenkeu juga termasuk sesuatu yang bagus itu. Institusi militer juga misalnya termasuk yang dipercaya, kebijakan-kebijakan Hankam, terus kebijakan mungkin yang agak kurang dipercaya oleh publik itu terkait kebijakan politiknya gitu kali, Bu ya. Karena maksudnya arah kebijakan presiden yang mungkin beberapa orang nggak bisa terima hal seperti itu. Tapi secara departemen, secara kementerian mereka bekerja sesuai SOP gitu, Bu. Karena mengikuti tugas ASN sebagai pengimplementasi gitu ya dari kebijakan-kebijakan negara. Jadi kalau dibilang percaya nggak percaya tergantung, Bu. Dan pemerintah luas ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat gitu. Betul. Jadi nggak bisa iya atau tidak jawabannya, Bu. Mohon maaf. Iya, tapi sudah excellent Jadi saat ini kita sebetulnya sudah ada peningkatan lah dengan katanya dalam hal kebijakan publik. Oke ya, saya lanjutkan dulu ya. Nah, jadi bagaimana keterkaitan agenda 1, 2, dan 3? Ya. Saya selalu kenapa kita review terus, kita ulang-ulang terus, karena nanti
di dalam rancangan aktualisasi itu harus melekat dengan agenda pembelajaran. Nah, ini ya, jadi dasar pengembangan kompetensi ASN ini tadi ya kita sudah di depan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Kemudian bagaimana pengembangan kompetensi ASN ini ada di agenda 1, sikap perilaku bela negara, di mana kita review kembali ya, sikap perilaku bela negara ini ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya lihat setiap pagi pasti udah ini ya, udah bukan terinternalisasi, sudah inline gitu, karena setiap hari semua bikin ada video ya, sikap-sikap bela negara dari para peserta diulang-ulang. Itu sebuah cara yang untuk kita mempunyai perilaku bela negara ini. Kemudian ingat ya, di agenda 1 ada analisis isu kontemporer. Ya, masih ingat? Kemudian yang terakhir ditutup dengan kesiapsiagaan bela negara. Ya. Teman-teman semua, sebetulnya bela negara ini ya sempat, kalau tadi Mas Naro bilangnya pelayanan publik itu sudah baik begitu, tetapi kadang-kadang situasi atau pelayanan publik yang ada kaitannya dengan politik ya, yang mungkin belum mendapat kepercayaan masyarakat. Ada contoh ya, contoh misalnya dalam sistem merit, dalam sistem rekrutmen, dalam sistem terutama ya open bidding rekrutmen, penetapan pimpinan tinggi ya, itu biasanya kalau menteri memang jelas ya jabatan politis ya, tapi kemudian di kementerian dan lembaga eselon 1, 2 yang sebetulnya itu karir dari PNS, masih ada ya unsur-unsur campur tangan politik ya. Baik, kemudian nilai-nilai dasar PNS. Nah, nilai-nilai dasar PNS itu kalau tidak salah saya dengan Pak Pontas ketemu ya di kelompok 4 ini ya, agenda 2 aneka ya, mudah diingat sebetulnya aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi ya. Waktu kita sudah mengingat ada kasus ya di mana berlomba-lomba mengejar lakip kinerja ya, dalam hal ini untuk kementerian dan lembaga itu mencapai nilai yang tertinggi begitu, tetapi di dalam prosedurnya pelayanan publik itu kadang-kadang masih ada campur tangan ya, masih ada intervensi begitu. Dan yang ketiga baru kemarin ya, agenda 3 itu dengan siapa kelompok 4 ini? Dengan Bu Yetvi. Iya, Bu Yetvi. Iya, dengan Bu Yetvi dan Mas Furkon. Ya. Ini kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, ada manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Ya. Jadi manajemen ASN itu sudah modulnya semua sudah dibaca, sudah di luar kepala. Lila, ada 3 modul ya. Kalau tadi kan aneka ada berapa modul ya. Nah, jadi di situ di dalam manajemen ASN itu tentang materi tentang kedudukan
peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik ASN. Kemudian ada tadi konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Kemudian bagaimana mekanisme pengelolaan ASN ya di dalam manajemen ASN. Kemudian di dalam materi pelayanan publik itu bagaimana konsep dan prinsip pelayanan publik. Ya, masih ingat ya semuanya bagaimana konsep dan prinsip pelayanan publik. Tidak usah terlalu ini juga teori begitu, tapi kita review, kita internalisasi, dan nantinya kita implementasikan. Kemudian pola pikir PNS sebagai pelayan publik dan praktek etiket pelayanan publik. Kemudian ada whole of government. Di dalam whole of government ini ada konsep whole of government, penerapan whole of government dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi, kemudian best practice penerapan whole of government di berbagai negara, ya, dan implementasi whole of government dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Jadi pembelajaran agenda 1, 2, 3 ini dirancang untuk penguasaan kompetensi teknis bidang tugas. Ya, jadi untuk membentuk karakter PNS yang profesional dan berkarakter tentunya sesuai dengan bidang tugas. Tadi kalau bidang tugasnya teman-teman tuh luar biasa ya. Luar biasa spesifik dan ilmu-ilmu teknologi. Sudah peneliti ya? Semua sudah peneliti atau masih calon? Ilmu-ilmu yang tidak mungkin saat ini di Indonesia ya tidak menarik minat ya gitu ya. Tapi oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi saya ingin, karena kebetulan saya juga pengampu agenda 3, saya ingin mereview sedikit tentang kedudukan peran ASN dalam NKRI. Jadi agenda 3 ini dirancang dengan memberikan penekanan untuk kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintah. Ya, jadi kita ini sebagai ASN, sebagai PNS, memang harus berpikir kritis kepada konsep dan praktek penyelenggaraan pemerintah. Ya, baik. Nah, hasil belajar yang ingin dicapai, ini agenda 3 ya. Agenda 3 ini, jadi diharapkan nanti ASN ini mampu mengaktualisasikan konsep penerapan whole of government dan best practice penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Pelayanan yang terintegrasi. Ya. Kemudian mampu memahami kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, mampu mengaktualisasikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai jabatannya kepada masyarakat atau stakeholder. Baik ya, bagaimana kita memahami agenda 3 ini? Tadi ya sekali lagi, manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Saya di sini mencoba simak ya videonya ya. Pemirsa, polemik seputar lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priuk terus berlanjut karena para pemangku kepentingan di pelabuhan itu tidak mau disalahkan oleh Presiden.
Momok yang menghambat proses bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok satu persatu terbongkar. Momok itu tersingkap setelah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam urusan lalu lintas barang di pelabuhan saling melempar kesalahan. Kali ini, giliran Ditjen Bea Cukai yang angkat bicara. Menurut PLT Dirjen Bea Cukai, Supraptono, porsi bea cukai terkait dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang masih mencapai 5,5 hari sebenarnya sangat kecil, yakni hanya 11% atau 0,6 hari pada tahap customs clearance. Sedangkan porsi terbesar yakni 65% atau sekitar 3,6 hari pada tahap pre-customs clearance di bawah Kementerian Perdagangan dan pada tahap post-customs clearance di bawah Pelindo II dengan porsi 24% atau selama 1,3 hari. Menurut Supraptono, salah satu penyebab lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok adalah fasilitas penitipan barang yang disediakan Pelindo II dengan tarif sangat murah. Ada beberapa atau banyak importir yang tidak mempunyai gudang, sehingga walaupun ditetapkan berapa aja, kalau dia nggak punya gudang ya tentunya akan tetap dia barangnya di situ dan dibayar. Dan banyak juga dari beberapa importer produsen yang tidak menerapkan buffer stock. Jadi dia tidak akan menimbun barangnya di luar sesuai kebutuhannya. Selain menyasar Pelindo, Dirjen Bea Cukai juga menyentil importir dan Kementerian Perdagangan yang menangani perizinan impor. Menurut Supraptono, banyak importir yang baru mengurus izin setelah barangnya sampai di pelabuhan. Ya tentunya ke dwelling time itu. Mereka ada yang biasanya barangnya nyampe di pelabuhan baru ngurus perizinan. Kita mendorong supaya untuk segera diterapkannya. Dan kemarin Pak Menteri Perdagangan akan menertibkan yang importir dan importir dengan perilaku yang begitu itu. Jadi berapa besar itu Pak dampak efek dari perilaku Mengecekkan INSP? Ya tentunya berapa tuh, hitung-hitungannya 65% itu teman-teman udah ngitung itu, ada hitung-hitungannya. Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai, total kontainer yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok hingga 17 Juni 2015 mencapai 1,15 juta kontainer. Sebanyak 79% atau 911,8 ribu merupakan jalur mita atau jalur hijau dan memerlukan waktu penanganan 10 menit. Sedangkan 15% atau 173,1 ribu merupakan jalur kuning yang memerlukan waktu 2,79 hari dan 6% sisanya merupakan jalur merah yang membutuhkan waktu hingga 5,29 hari. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Baik. Maaf. Polemik seputar Ya. Jadi tadi saya tidak bisa mengambil kasus apa mungkin yang terkait dengan bidang penelitian yang spesifik begitu, tapi saya mengambil itu video lama berapa tahun yang lalu, mungkin kurang lebih 5 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu masalah dwelling time. Saya ingin komentar dari teman-teman semua, dari silahkan ada yang mau spontan memberikan komentar terhadap proses dwelling time. Pelayanan publik ya di situ. Dikaitkan dengan agenda 3, silahkan. Silahkan. Siapa nih yang mau kasih komentar? Ketua kelas aja nih, Mas Imron. Ya, tadi siapa yang mau kasih komentar? Penny sedikit boleh, Ibu? Oh, silakan. Kalau pertama
yang ada di pikiran setelah lihat video tadi itu kurangnya koordinasi yang baik antara Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan, jadi saling menyalahkan gitu. Jadi mungkin di sini ini solusinya adalah pemakaian dari whole of government yang ada di agenda 3, ini mungkin akan dapat menyelesaikan kasus ini. Demikian Ibu komentar singkatnya. Terima kasih. Siapa ini tadi? Penny. Oh, Penny ya, Mbak Penny ya, betul ya. Tadi jadi terlihat kurangnya koordinasi ya. Koordinasi antara kementerian dan lembaga yang terkait dalam proses dwelling time. Jadi itu katanya kalau dari Dirjen Bea Cukai itu kontribusinya hanya sedikit tadi, berapa persen. Bagaimana Mas Imron, setuju dengan yang disampaikan Penny? Ya Bu, setuju Bu. Ya. Boleh ditambahkan Mas Imron? Ada juga tadi itu Bu, perusahaan-perusahaan yang nakal. Tadi kan dia tidak punya gudang sehingga memanfaatkan itu disimpan di situ. Dia berani bayar karena memang nggak punya gudang. Itu menurut saya kurang bagus ya. Harusnya pihak Bea Cukai lebih tegas lagi. Tidak boleh seperti itu karena mengganggu proses alur itu tadi kan masuknya barang-barang impor jadi terhalang karena antri makin lama waktunya. Iya. Jadi dwelling tadi itu adanya ternyata nggak punya buffer stock ya. Nah, yang harus buffer stock ya kalau nggak salah semacam gudang, begitu semacam gudang sehingga di situ berpotensi sekali atas tertundanya, lamanya proses dwelling time. Padahal salah satu prinsip pelayanan publik ya, salah satu prinsip pelayanan publik, pelayanan prima begitu. Pelayanan prima itu atau pelayanan publik itu kira-kira Mas Arief, pelayanan publik itu konsepnya harus bagaimana? Efektif dan efisien, Bu. Iya. Untuk efektif dan efisien itu faktor apa aja yang prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelayanan publik? Efektif dari segi waktu, efisien dari segi biaya, Bu. Ya. Kemudian ada lagi yang ingin menambahkan? Mbak Isana mungkin ingin menambahkan? Iya Bu, terkait tadi narasi di awal kan disebutkan ya oleh pewartanya, pembaca beritanya bahwa mereka itu dari 3 lembaga ini saling menyalahkan gitu ya. Bukan saling menyalahkan, tidak ingin disalahkan, saling melempar tanggung jawab. Nah, ini padahal karena ranahnya itu ujung-ujungnya nanti ke pelayanan publik ya Bu, tadi yang seperti Bu Mei sampaikan, harusnya barang misalkan bisa sampai cepat ke masyarakat. Nah, ini mereka masih menyelamatkan instansinya masing-masing, tidak mau disalahkan oleh presiden gitu. Seolah bukan, harusnya mereka menurut saya sih bukan itu yang harus dipermasalahkan, tapi adalah gimana caranya menyelesaikan masalah ini agar pelayanan publiknya itu bisa optimal sih itu Bu. Kemudian tadi saya rasa yang diwawancarakan baru dari pihak Bea Cukai. Baru pihak Bea Cukai, dan Bea Cukai juga seolah memang menyalahkan Kemendak ya, karena pre-customnya tadi katanya 5 hari dan lain sebagainya. Nah, kita juga nggak tahu, bisa jadi kalau wawancara ke Kemendak nanti menyalahkan Bea Cukai atau ke Pelni menyalahkan yang lain juga gitu ya. Jadi memang tujuan dari 3 ini padahal di satu sistem yang sama ya, berurutan gitu, tapi punya tujuan yang beda-beda nih. Gitu. Jadi whole of government-nya belum jalan sama sekali sih kalau menurut saya gitu Bu Mei. Ya, jadi itu memang kondisi 5 tahun yang lalu. Kondisi 5 tahun yang lalu. Ada yang memang potret ya, image terhadap pelayanan publik Indonesia. Ini
di masa lalu ya. Jadi pasti teman-teman semua pernah mengalami ya kita kondisi kalau saya pengalaman ketika perpanjangan STNK saja ya, kondisinya antri, kemudian kadang-kadang kita melihat pemandangan ya, ini kalau dari seragamnya PNS ya. Nah, kemudian ada juga kondisi di mana kasat mata terlihat ada di sini ada apa biasanya perpanjangan STNK tuh ada broker, ada jasa, ya begitu ya. Itu kondisi mudah-mudahan saat ini tadi Mas Naro bilang saat ini pelayanan publik itu sudah meningkat, sudah ada perbaikan ya. Memang jadi misalnya kondisi sudah baik ya untuk saat ini. Baik, ada yang ingin menambahkan? Cukup, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini untuk efektif dan efisien itu ya, Mas Arief ya. Prinsip dari pelayanan publik itu sifatnya harus partisipatif, ya, harus transparan, harus responsif, ya terhadap kan kalau pelayanan publik itu ada penyelenggara, ada yang dilayani, ya terhadap masyarakat. Kemudian tidak diskriminatif, ya tidak diskriminatif itu artinya siapapun, ya. Kemudian harus juga mudah. Dan kalau kita sebagai pembeli, kita sebagai masyarakat, kita sebagai pengguna, ini terutama ibu-ibu ya, saya tanya nih mbak-mbak, biasanya ibu-ibu tuh kalau sebagai pembeli maunya gimana sih barangnya? Bagus dan murah, Bu. Itu tipikal banget ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tuh makanya kenapa kalau belanja itu ada yang suka nganter ya, nganter gitu, dia lama karena dia pengen cari yang sebagus-bagusnya dan semurah-murahnya. Itu sudah ini ya, sudah masyarakat memang begitu, mau cepat, ya, mau murah, kalau bisa gratis, ya enggak, ya. Nah, jadi ya tadi Mas Arief sudah bilang efektif dan efisien dari segi waktu. Maunya murah dan cepat dan jelas begitu. Kemudian sistem pelayanan publik juga harus bisa diakses ya, harus aksesibel, harus akuntabel ya. Ingat juga dalam proses dwelling time ada nggak yang itu ada kasus yang sehingga melibatkan petinggi PT Pelindo itu terlibat kasus korupsi ya. Saat ini sudah sampai tahap di KPK. Siapa Jelino itu ya kalau aja. Jadi itu potensi korupsi harus akuntabel dan harus berkeadilan ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi prinsip-prinsip pelayanan prima. Kalau tadi prinsip pelayanan prima itu, ya jadi harus responsif terhadap pelanggan, memahami apa maunya pelanggan. Pelanggan maunya kan cepat dan murah, begitu. Kemudian membangun visi dan misi pelayanan. Visi dan misi pelayanan kita memang kita ingin pelayanan prima, ya, ingin memuaskan pelanggan. Visi dan misinya tuh ya kan kita sebagai pelayan publik ingin memuaskan pelanggan, ingin prima, ingin cepat. Nah, kemudian harus menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. Kalau kita lihat sekarang di misalnya contoh di bank atau di service center begitu SOP itu sudah ada ya. Dalam STNK juga pokoknya ini akan selesai paling lama sekian jam dengan biaya segini. Jadi untuk pelayanan prima itu harus ada SOP-nya.
Nah, dan juga penting pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai untuk pelayanan yang baik, ya. Bagaimana melayani baik, harus wajahnya harus gimana, begitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian tentu saja ya untuk pelayanan prima kita juga harus memberikan apresiasi kepada pegawai. Penting ya apresiasi ini. Baik, itu untuk, jadi sekali lagi ya, trigger dari untuk munculnya whole of government ini adalah karena kita di Indonesia antar kementerian, antar lembaga itu kurang koordinasi. Ya. Koordinasi itu satu hal yang sangat mudah diucapkan. Sangat mudah diucapkan, tetapi tidak semudah untuk diimplementasikan. Nanti teman-teman akan, ini udah berapa bulan nih masuk di LIPI? Udah berapa bulan? Hampir 5 bulan, Bu. 5 bulan ya. 5 bulan sudah bisa melihat enggak? Di LIPI aja. Di internal LIPI, antar unit kerja, antar itu, bagaimana koordinasi? Di LIPI. Di unit kerja saudara. Silahkan, ada yang, siapa nih yang belum? Lila, Mbak Lila. Sudah 5 bulan di LIPI ini, menurut Mbak Lila, di LIPI ini masalah koordinasi cukup baik, efektif, atau bagaimana? Khususnya untuk di P2TTG di Subang ya Bu, sejauh ini sih saya merasakan koordinasi baik antar satker maupun juga antar Keltian, dan di anggota Keltian itu sudah baik Bu. Kami selalu melakukan diskusi setiap ada proyek baru atau seperti itu gitu sih Bu. Ya. Dengan bagian kepegawaian, koordinasinya baik juga ya? Iya. Masalah keuangan, Mbak Dian, boleh saya ini kasih gimana? Mbak Dian ini di mana? Silakan, Mbak Dian. Saya di Puslit Biomaterial, Bu. Biomaterial ya? Oke. Ya, jadi kalau koordinasi biomaterial dikatakan sangat bagus sekali karena kami seperti Mbak Lila bilang, diskusi internal di biomaterial itu dilakukan secara rutin per minggunya. Jadi ada agenda terbuka setiap minggu untuk membahas permasalahan mulai dari penelitian ataupun birokrasi di internal di biomaterialnya, gitu Bu. Oke. Sepakat teman-teman yang lain dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Dian dan Mbak Lila? Sepakat. Oke, jadi LIPI ya, hebat, lembaga ilmu pengetahuan ya. Memang kalau lembaga ilmu pengetahuan dibandingkan dengan kementerian ya, saya pernah 10 tahun di Kementerian Kominfo, terlihat sekali ego sektornya antara direktorat satu dengan direktorat lain, antara kedirjenan satu dengan kedirjenan lain ya. Oke, next. Jadi kemudian saya masuk ya kepada konsep aktualisasi. Konsep aktualisasi sebagai apa? Saya percaya sebetulnya semua doktor, semua PhD sudah ini. Tapi kita coba sama-sama lihat apa itu konsep aktualisasi. Aktual ya, berarti nyata, benar-benar terjadi dan sungguh ada. Ya. Jadi pembelajaran aktualisasi sebagai intervensi dari agenda habituasi. Aktualisasi itu dapat dimaknai sebagai menerjemahkan teori
ke dalam praktek. Kemudian mengubah konsep menjadi konstruk. Kemudian menjadikan gagasan sebagai kegiatan atau realita. Jadi nanti semuanya, teman-teman semua ini di dalam merancang aktualisasinya itu ya harus juga terkait dengan atau melekat dengan aktualisasi nilai-nilai dasar. Jadi kelima nilai dasar aneka ya. Kemudian kompetensi yang dibangun adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Ya. Jadi diindikasikan hal ini dengan memperlihatkan melayani dengan profesional. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Ya, ya. Kemudian tahapan penyusunan rancangan aktualisasi. Ya, yang pertama ya. Yang pertama nanti teman-teman semua mengidentifikasi isu. Ya. Mengidentifikasi tiga isu di unit kerja terkait lingkup tugasnya. Jadi untuk namanya kita mengidentifikasi isu untuk menemukan kesenjangan atau gap, ya. Nah, kemudian ya di dalam mengidentifikasi isu ini harus berdasarkan pada teori, konsep, regulasi yang telah dipelajari pada pelatihan agenda 3. Ya. Kemudian isu yang ditemukan dideskripsikan dengan menguraikan hal-hal kondisi atau isu saat ini, dampak jika isu tersebut tidak segera diselesaikan, dan keterkaitan isu dengan substansi mata pelatihan. Baik ya, kita lanjutkan. Kemudian tadi 3 ya, 3 dari 3 itu dipelajari mata pelatihan untuk analisis isu kontemporer. Sudah di dalam agenda 1 di dalam penugasan kemarin ya. Jadi dalam rancangan aktualisasinya menggunakan teknik-teknik tapisan isu yang dikuasai. Misalnya ada teknik APKL di sini, aktual, problematik, kehalayakan, layak, dan teknik USG, urgensi, seriousness, grow, dan lain-lain. Kemudian nanti di dalam menetapkan core issue, mengkonsultasikan dan meminta persetujuan mentor terkait isu yang akan dipilihnya. Ya. Dan kemudian sesudah mendapat persetujuan mentor, dibuatkan kalimat atau rumusan isu yang merupakan kalimat atau pernyataan negatif yang singkat, jelas, dan memuat fokus, lokus, serta terjadinya isu. Jadi di sini saya mengambil contoh karena saya mengambil dari pedomannya dari Kementerian Luar Negeri. Misalnya contoh kalimat rumusan isu. Masih lambatnya usulan mutasi pegawai ke luar negeri. Ya, ini fokusnya. Kemudian pada bagian SDM Kemlu, lokus ya, SDM Kemlu, sampai dengan awal tahun 2021. Ya, ini waktu. Jadi ini terkait dengan manajemen ASN. Baik. Bagaimana dengan kriteria isu? Kriteria isu itu aktual,
Sekali lagi, benar-benar terjadi, kalau bisa hangat dibicarakan dalam masyarakat atau institusi, kemudian kehalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, terjadi secara umum di unit kerja dan menyita perhatian. Kemudian problematik, ya, problematik itu punya masalah yang kompleks, ada kesenjangan harapan dan kenyataan. Kemudian kelayakan logis, masuk akal, relevan untuk dimunculkan sebagai inisiatif pemecahan masalah, ada kepatutan dan kepantasan, realistik dan logis untuk dibahas sesuai dengan tingkat kewenangan dan tanggung jawab peserta. Baik, saya lanjutkan dulu. Kemudian yang ketiga, penyebab isu. Berdasarkan core isu yang ditetapkan, temukan penyebab-penyebab dari isu tersebut dengan menggunakan alat-alat analisis tertentu yang dikuasai oleh peserta. Nah, sudah ya ini, misalnya pakai SWOT analisis, pakai analisis Fishbone. Kemudian pada saat penemuan dan penentuan penyebab isu, peserta dapat berkonsultasi dengan mentor atau coach, ya, pada saat penemuan penyebab isu. Next, menetapkan gagasan kreatif dari isu. Jadi setelah penyebab isu ditemukan, kemudian peserta diminta untuk menemukan gagasan kreatif guna menyelesaikan atau mengatasi penyebab-penyebab tersebut. Teknik mencari gagasan isu bisa dilakukan melalui teknik problem solving, mengajukan dan implementasi solusi dari akar masalah yang telah didapatkan dari penyebab yang mungkin terjadi. Gagasan-gagasan kreatif dapat dimunculkan berdasarkan satu atau lebih penyebab isu. Baik, saya lanjutkan lagi. Jika menemukan lebih dari satu gagasan kreatif, maka pertimbangkan waktu pelaksanaan, karena waktu pelaksanaan aktualisasi yang terbatas, maka dapat memilih gagasan kreatif prioritas yang akan dilaksanakan dengan menggunakan berbagai teknik yang dikuasai oleh peserta. Misalnya, teknik efektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Kemudian peserta diharuskan mengkonsultasikan dan meminta persetujuan mentor terkait gagasan kreatif yang akan dilaksanakannya. Selanjutnya, membuat kalimat gagasan kreatif yang akan dilakukan. Nih kembali saya mengambil contoh. Sosialisasi kepada para pegawai dan pelaksana kepegawaian di lingkungan Kemlu tentang tata cara pengusulan mutasi pegawai ke luar negeri. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Kemudian menetapkan kegiatan. Kalau kegiatan saya kira semua teman-teman sudah paham ya. Tahapan-tahapan kegiatan untuk melakukan, mewujudkan gagasan kreatif yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan nilai pada level 4, jadi tahapan kegiatan ini peserta diharuskan merencanakan minimal 4 buah kegiatan yang saling terkait yang akan dilakukan di dalam rancangan aktualisasinya. Nah, kemudian sumber kegiatan dapat bersumber dari SKP, ya, dari kinerja, dari penugasan pimpinan, atau inisiatif dengan persetujuan mentor, atau kombinasi dari ketiga sumber kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut harus mengedepankan munculnya gagasan kreatif yang kemudian menjadi pembeda dengan kegiatan yang selama ini dilakukan. Nah, ini lanjutan ya, kegiatan
Kemudian pada saat menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, peserta diharuskan mengkonsultasikannya dan meminta persetujuan dari mentor. Selanjutnya peserta juga diharuskan merumuskan tahapan-tahapan dari setiap kegiatan yang merupakan uraian tentang langkah-langkah sistematis dan terperinci, realistis, logis, memadai, dan terukur. Kemudian peserta menentukan output dari setiap kegiatan tersebut dan menjelaskan keterkaitan, hubungan, atau kontribusi dari output kegiatan tersebut terhadap penyelesaian isu yang diangkat. Nah, kemudian menguraikan relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 2. Ya. Jadi bagaimana mengaktualisasikan mata pelatihan agenda 2 pada setiap kegiatan yang akan dilakukan. Nilai-nilai dasar PNS Aneka diaktualisasikan secara logis dan realistis, relevan dengan konteks kegiatannya. Nanti selanjutnya dalam konteks habituasi akan semakin sering suatu nilai diaktualisasikan, maka akan semakin besar peluang nilai tersebut akan menjadi habit atau menjadi karakter diri. Nah, peserta dalam proses ini juga dapat berkonsultasi dengan coach untuk membuat penjelasan atau uraian pada bagian ini. Selanjutnya, tahapannya menguraikan kontribusi kegiatan terhadap visi misi organisasi, jadi menjelaskan bagaimana kontribusi kualitas hasil setiap kegiatan sesuai tusi terhadap visi misi atau tujuan organisasi. Dan yang ke-8 tahapannya menguraikan penguatan nilai organisasi. Jadi di sini menjelaskan tentang kontribusi hasil kegiatan tersebut terhadap penggunaan nilai organisasi. Baik, sampai di sini ya. Jadi outline naskah rancangan aktualisasi itu sebetulnya banyak format ya. Saya ini mengacu dari formatnya Kementerian Luar Negeri. Tidak ada format dan bentuk baku dari outline naskah rancangan aktualisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam naskah rancangan aktualisasi ini, tentu saja yang pertama ada halaman, judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi. Kemudian juga ada profil organisasi dan peserta, gambaran organisasi, profil peserta, dan rancangan aktualisasi ya yang tadi sudah dijelaskan. Ada identifikasi isu, penetapan core isu, penyebab isu, gagasan pemecahan isu, matriks rancangan aktualisasi, rencana jadwal pelaksanaan aktualisasi, dan referensi. Iya, ini nanti indikator penilaian rancangan aktualisasi saya perlu sampaikan. Jadi aktualisasi itu nanti 50% ya nilainya. Ada ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda. Ini agenda 3, 5%. Gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan 3%. Kemudian tahapan rencana kegiatan aktualisasi 5%, relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan agenda 2 5%, dan teknik komunikasi 2%. Jadi teknik komunikasi dalam menyampaikan rancangan aktualisasi dengan baik dan mampu memberikan respon terhadap pertanyaan dengan baik. Nah, demikian dari saya. Sekarang sebagai penutup saya ingin masuk kepada diskusi. Bagaimana dengan aktualisasi Anda?
Ya. Silahkan. Oh, masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Ya, silakan. Ya, jadi dari saya tadi sudah mereview agenda 2, agenda 1 ya secara ini, agenda 2 dan 3. Kemudian saya juga sudah menjelaskan tadi cukup detail ya tentang rancangan aktualisasi. Silahkan. Saya ingin di bagian penutup ini kita punya waktu kurang lebih sampai jam berapa ya, Mas Imron? Mas Imron? Kalau di jadwal 9.30 ya? Ya, jadi kita masih punya waktu berapa menit nih? 18 menit. 18 menit, silahkan. Tadi dimulai dari Mbak Penny ya. Sekarang silahkan dari Mas Imron dulu. Rencana aktualisasi saya. Ya. Itu Bu, saya ingin di setiap keltian itu diadakan seminar rutin mingguan, Bu. Mohon maaf, Bu, masih mute, Ibu. Oh ya, ya. Gimana, Mas Imron? Ya. Jadi tadi seperti dibilang Mbak Dian bahwa di Puslit Biomaterial ini ada seminar rutin seluruh biomaterial, Bu, seluruh peneliti biomaterial setiap hari Senin jam 8 itu seluruh seluruh kantor. Jadi semua peserta, semua peneliti wajib ikut. Tapi itu hanya seminggu sekali. Namun demikian untuk kan Satker terdiri dari keltian, banyak keltian. Di Pusat Penelitian Biomaterial ada 14 keltian. Oke, ya. Saya inginnya bahwa ada seminar rutin mingguan di setiap keltian, Bu. Saya ingin melaksanakan itu, Bu. Maksudnya di setiap keltian ada seminar sehingga tercipta diskusi ilmiah setiap minggu. Ya, jadi saat ini di mana, di Pusat Penelitian Biomaterial, Bu? Ya. Biomaterial ini ada berapa ya, kelti ya, kelompok 14 ya. 14 kelti, dan memang belum ada pertemuan yang menyeluruh ya dari ke-14 bukan. kelompok. Belum. Bukan, kalau ke-14 keltian itu bersama-sama sudah ada, Bu. Oke. Ya. Seminggu sekali. Namun untuk di setiap keltian itu belum ada, Bu. Oke. Baik. Jadi yang belum ada itu di kelompok keltinya. Iya, Bu, betul. Itu belum ada yang rutin ya. Belum ada. Harusnya malah di kelompok kecilnya ya. Iya, Bu, betul, Bu. Iya, betul. Itu yang ke-14 kelompoknya itu setiap minggu rutin atau sebulan? Iya, seminggu sekali rutin, setiap hari Seminggu Senin sekali. jam 8 ya. Ya, minimal kelompok kecilnya, kelompok kecil keltinya setiap kelti itu seminggu sekali seminggu juga. Sekali. Iya, kalau menurut saya. Bagaimana strateginya, Mas Imron? Nah, strateginya ini saya akan koordinasi ya dengan teman-teman keltian saya dulu. Saya praktikkan di keltian saya dulu. Tiap seminggu, ayo kita presentasi, semisal progres penelitian, atau bisa kalau tidak progres penelitian, ya mungkin membahas buku setiap bab. Satu bedah orang. Buku ya? Bedah buku ya? Oke. Betul, Bu. Bedah buku, Bu. Bisa juga. Ya. Dulu kita di Papiptek P2KMI nih,
kita bedah buku ya, ada namanya bedah buku ya. Jadi setiap ini nanti dibagi tugas. Tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang nih pengalaman Mas Imron. Koordinasi pertemuan-pertemuan begitu kan, itu untuk mengkoordinasikan kegiatan awal-awal ya. Itu biasanya berjalan baik ya, berjalan baik. Tapi ini pengalaman. Tapi biasanya itu tidak dikelola, tidak termaintain, tidak terkelola dengan baik ya, itu ada aja biasa nanti halangannya, entah kesibukan, entah yang satu ada halangan. Jadi perlu apa tuh untuk supaya betul-betul kita itu ini tuh bisa dilaksanakan begitu. Perlu komitmen, Bu. Komitmen mutu ya. Iya, komitmen mutu. Oke ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Imron. Ya, saya bagaimana dengan aktualisasi dari Mas Arief? Saya mau tanya, Bu. Untuk kegiatan aktualisasinya lebih ke administrasi atau teknis, Bu? Sebetulnya kalau untuk peneliti ya, mungkin lebih teknis ya, lebih teknis ke bidang ya, lebih ke bidang. Tapi nanti ya kita lihat aja, kita kita diskusi dulu, kita brainstorming dulu, apakah itu kaku seperti itu ya, karena kan yang ininya keterkaitan dengan agenda ya. Jadi oke, kalau Mas Arief, jadi bisa administrasi, bisa substantif ya, silakan. Siap. Kita brainstorming dulu ya. Gimana Mas Arief? Kalau Mas Arief itu misalnya apa yang terpikir untuk aktualisasi? Mungkin hampir sama dengan Mas Imran, Bu. Karena memang untuk kebetulan di PMB itu kan ada beberapa kelti ya, Bu ya. Iya. Mungkin karena pandemi ini jadi aktivitas di kantor kan kurang, Bu. Oke. Kemudian untuk dalam jaringan juga saya melihat masih kurang juga, Bu, gitu. Iya ya. Jadi hal-hal seperti itu, kegiatan bedah buku pun per 2 minggu sekarang, Bu. Kemudian kalau untuk ya, sama ya dengan Mas Imron ya. Jadi salah satu kendala ya, ternyata masalah jaringan, masalah pandemi bisa ya. Saya kemarin juga ketemu dengan salah satu ketua kelompok. Kebetulan teman saya di Lapan ya. Jadi dia juga ngeluh sebagai ketua kelompok, waduh, anggota kelompok ini susah banget ininya ketemunya aktif, diajak diskusi begitu. Padahal ketua kelompok itu punya otoritas untuk menilai kinerja. Untuk menilai kinerjanya dan melaporkan kan kepada pimpinan, sistemnya begitu. Tapi Mas Arief, kalau terkait dengan teknis yang dikaitkan dengan bidang tugas begitu, kira-kira apa yang gagasan idenya untuk aktualisasi ini? Kalau di tempat saya sih, Bu, sebenarnya enggak ada yang ini ya, Bu. Saya juga masih melihat dulu gitu, Bu. Karena apa yang saya lihat, apa yang saya alami, yang saya dapat selama 5 bulan ini, alhamdulillah menurut saya sudah ini sih, Bu, sudah puas lah dalam kategori seperti itu, Bu, gitu. Dari interaksi teman-teman, kemudian senior ke junior, kemudian beberapa kegiatan besar yang CPNS, karena saya sendiri yang CPNS di PMB, ya dilibatkan juga, Bu, seperti itu gitu. Jadi memang tidak ada unsur diskriminatif ini itu dan sebagainya, Bu. Kalau ada mungkin contoh-contoh apa ya? Semacam sistem pelayanan. Kalau pelayanan publik begitu? Kalau pelayanan, alhamdulillah enggak pernah ini sih, Bu. Justru saya melihat ya enggak tahu lah kalau rekan-rekan di puslit yang lain ya, Bu ya. Kalau di PMB memang dari
tata usaha, kemudian perangkat-perangkat lain yang mendukung kinerja PMB itu memang sudah, menurut saya sudah maksimal sih Bu. Jadi apapun yang kita butuhkan tinggal telepon ya, mereka yang mengantarkan gitu Bu, tanpa perlu kita yang ke tempat mereka seperti itu Bu. Jadi kalau untuk pelayanan kepegawaian begitu ya, kepegawaian ya Bu. Sudah baik ya. Betul Bu. Oke, sementara next saya ingin ke Mbak Parwa. Mbak Parwa, kira-kira apa gagasan untuk rancangan aktualisasi ini? Baik Ibu, terima kasih. Gini Bu, saya juga mungkin hampir sama ya Bu, kita sama teman-teman yang lain. Kita ini kan belum terlalu banyak terjun di satker ya gitu. Dan memang walaupun kita sudah masuk di pusat di keltiannya masing-masing Bu gitu. Seperti saya juga ada di keltian kebijakan. Ini apa ya? Kalau persoalan seperti kurangnya komunikasi gitu sih ya ada sih Bu, cuman ya relatif. Kemudian untuk diskusi di keltian gitu sebelumnya sih lancar gitu Bu, kita sering ada diskusi di keltian gitu dengan timnya Mas Yuka gitu. Cuman kadang karena ini ya dengan Mas Yuka ya, satu tim dengan Mas Yuka. Betul. Cuman karena ada beberapa agenda yang mungkin banyak juga ya dari beliau, karena beliau kan bagian program kegiatan gitu. Jadi agak tersendat di tingkat keltiannya. Tetapi di tingkat satkernya ini setiap minggu insya Allah kami ada seminar yang membahas tentang tim-tim penelitian di keltiannya masing-masing gitu. Jadi selain itu juga kadang ada bedah buku, membahas buku-buku yang memang diarahkan oleh Kapuslitnya gitu, Pak Kapusnya. Kemudian itu, tetapi yang masih kurang adalah tadi disampaikan sama rekan-rekan kami juga Bu, bahwa bagaimana kita membahas permasalahan-permasalahan yang umum gitu ya, selain dari substansi gitu, seperti masalah tadi komunikasi, kemudian mungkin ada permasalahan dari target-target capaian gitu. Jadi bagaimana menyelesaikannya bisa secara bersama-sama itu memang belum ada. Gitu. Kemudian selain itu juga masalah kualitas ya, manajemen kualitas gitu. Dan di sini kita sudah ada keltian di bawah koordinasi Pak Sik Sumaidi itu memang sedang sangat bagus gitu ya di antara keltian yang lain, sehingga beliau memang memberikan inspirasi dan membangun bagaimana meningkatkan standar KKM untuk tingkat P2KMI. Nah, untuk itu saya mencoba kemarin diskusi dengan mentor dan beberapa rekan-rekan di P2KMI. Siapa mentornya, Mbak Parwa? Pak AFS, Bu, Bapak Agus Vanar Sukri. Oh, Pak Vanar, ya. Jadi kami mencoba untuk mendiskusikan dari beberapa core isu tadi, manajemen kualitas, KKM, kurangnya komunikasi koordinasi, kemudian pembagian misalkan kita punya proyek gitu, pembagian ini yang mengerjakan bagian mana secara substantif dan teknis itu memang belum. Jadi terkadang udah ini kerjain PIC gitu, tetapi yang lainnya kurang partisipasinya gitu. Nah, ini ada 3 core itu. Kemudian saya mencoba untuk ini Bu, mencari prioritasnya pertama dengan aplikasi analisis SWOT, yang kedua dengan diskusi secara informal gitu ya dengan rekan-rekan gitu di P2KMI. Akhirnya saya tapi ini ya belum fix juga karena nanti mungkin perlu penyamaan persepsi seperti yang Ibu sampaikan, apakah nanti bisa jadi isu aktualisasi ini, rancangan ini atau tidak. Jadi kemarin juga sempat disampaikan juga dalam tugas rancangan isu instansi itu, saya mencoba untuk mengambil itu Bu, untuk mencapai target KKM gitu. Kita mencoba untuk bagaimana sih kita bisa saling membantu gitu ya, dari keltian A yang mungkin
capaiannya itu bagus gitu. Kemudian keletihan lainnya yang belum, bagaimana bisa mensinergikan itu gitu. Sementara P2KM ini outputnya adalah suatu kebijakan, policy brief. Dan memang yang kebijakan yang sudah ditempuh oleh pimpinan itu sudah sangat bagus dengan mengintroduksi beberapa rekan-rekan seperti ada Bu Rislima Sintompul, kemudian ada Bu Carolina yang mungkin dan lain-lain ya, yang mungkin ada yang dari satker lain Bu, seperti dari TTG masih dalam ranah deputi Kejasil gitu, deputi Jasil gitu. Yang siapa? Carolina itu dari TTG, bukan? Saya kurang paham, sepertinya Bu Rima atau siapa ya, saya kurang paham Bu. Tapi saya hanya mencoba untuk menginsert bahwa oh iya, mungkin kebijakan pimpinan adalah bagaimana kita menghasilkan kebijakan yang tidak hanya melihat dari satu lini kebijakan saja gitu, supaya ada keterkaitan, kemudian ada namanya irisan. Nah, nanti kan dari irisan ini kan akan menemukan permasalahan yang sama dengan tujuan yang ingin dicapai pun sama. Bisa komprehensif gitu ya, lebih mewakili dan juga mungkin dari sisi bukti atau evidence-nya lebih kuat gitu ya. Ya. Tapi saya juga masih agak confused juga Bu. Ya, nggak apa-apa. Ini kan masih dalam proses ya. Jadi salah satu problematika ya di dalam penelitian. Ini saya karena kebetulan saya kan senior dan junior. Itu mungkin tadi kalau Mbak Parwa bilangnya antar kelompok 1 dengan kelompok 2 bagaimana manajemen kualitas ya. Salah satu output yang jelas untuk memenuhi KKM ini publikasi internasional ya. Nah, jadi saya mendapat keluhan, curhatan gitu dari teman-teman kebetulan yang di P2. Wah, susah nih Mbak. Aku nih kalau publikasi internasional, udah biarin aja kinerja saya dipotong. Gitu ya itu. Nah, saya pengen tahu nih sekarang ke Mas Naro. Mas Naro, kira-kira apa nih yang kalau Mas Naro punya gagasan untuk aktualisasi ini? Bu, saya izin share screen boleh nggak ya? Kemarin itu sudah diskusi sih sama teman-teman. Ya boleh. Mungkin bisa jadi inspirasi juga buat kawan-kawan gitu. Oh ya, silakan. Untuk membuatnya yang lebih baik. Silakan. Kira-kira seperti ini nih Bu. Oh ya. Saya udah presentasi juga di depan kawan-kawan, cuman beberapa saya ubah gitu. Jadi saya udah bikin rancangan aktualisasi nih Bu. Judulnya seperti ini, untuk meningkatkan competitiveness negara melalui riset, tetapi dimulai dari kelompok penelitian kecil, Keltian. Nah, ini pendahuluan Bu, latar belakang riset terkait pertumbuhan ekonomi, terus negara-negara yang berinvestasi di riset dan dampaknya terhadap kemajuan negara tersebut. Terus memulai perbaikan riset Indonesia, saya sebut BRIN gitu, sebagai enabler gitu ya. Kemudian perbaikan dari unit terkecil Bu, dari Keltian, saya skip ya Bu ya, biar cepat. Terus saya bikin tabel 1 analisis SWOT dalam mengidentifikasi masalah di satker, khususnya di kelompok penelitian saya. Misalnya contoh ya Bu, ini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi ini saya bikin matriks silang menyilang. Di sini kita melihat kalau kekuatan kita, misalnya kelompok penelitiannya memiliki 10 orang peneliti, 4 diantaranya sudah S3, memiliki mayoritas peneliti masih tergolong muda di bawah 20 tahun. Peralatan riset cukup modern. Kelemahannya, Keltiannya masih baru Bu, kurang dari 1 tahun berdirinya. Kemudian jumlah 60% anggota itu masih S2. Jumlah kolaborasi internasional masih sedikit, jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi masih sedikit. Kemudian saya silang menyilang bikin matriks. Kalau strength ketemu opportunity bagaimana? Kalau weakness ketemu opportunity bagaimana? Saya bikin strategi yang warna biru ini Bu. Kemudian strategi ini, banyak strategi ini saya kelompokkan berdasarkan prioritas. Jadi penting dan mendesak. Penting mendesak, tidak penting tidak mendesak, penting tidak mendesak, dan seterusnya. Kemudian saya pilihlah core-nya Bu. Tadi kan Bu Mei juga bilang core-nya. Core-nya saya pilih ini.
yang penting mendesak itu. Jadi 4 usulan kegiatan terpilih. Nah, 4 ini saya pindahkan ke tabel 3, tabel berikutnya. Misalnya berperan aktif dalam mengajukan dana penelitian. Nah, strateginya bagaimana? Ya, saya harus ikut terlibat dan aktif menulis proposal penelitian dan menambah jumlah proposal yang tersubmit. Nah, target saya itu sebanyak 3-5 proposal. Kenapa saya bikin target banyak? Karena saya sudah memulainya dari Januari, Bu. Kebayang akan ada aktualisasi dan terbayang agar untuk menghidupi Keltian, jadi saya sudah mulai menulis itu 3-5 lah, mudah-mudahan bisa tercapai ini gitu ketika aktualisasi selesai untuk presentasi. Ini tersubmit, Bu, kategorinya. Iya. Ya, syukur-syukur ada yang didanai lah gitu. Ya, iya, kalau sudah ada 3-5 ya ada itu yang apa propose ya, yang apa tuh? Ya, yang didanai, yang approve, ya, granted yang gitu ya, Bu. didanai. Iya. Nah, kemudian poin kedua nih, Bu, strategi nomor 2 memperluas kerjasama riset. Nah, saya di sini nomor 1-nya usulan kegiatannya melibatkan peneliti dari luar institusi dalam penulisan proposal. Jadi 1-2 proposal ini saya mengundang peneliti dari luar LIPI sebagai peneliti anggota. Jadi kontribusi kerjasama di sini. Kemudian mengundang profesor dari luar negeri untuk menjadi pembicara pada acara sharing seminar lah. Setidaknya sebanyak 1 profesor. Lebih juga lebih bagus. Kemudian menerima mahasiswa magang. Nah, ini sudah dalam proses nih, Bu. Mahasiswa dari Cina. Itu juga kan bagian dari kerjasama gitu. Kemudian mendorong para anggota Keltian untuk berkolaborasi. Jadi saya agendanya jalan-jalan nih, Bu. Networking. Mantap nih, ya. Jadi berkunjung, rencana saya ke Puslit Kimia di Serpong, sama di Keltian lain, Bu, di dalam LIPI Cibinong gitu, di daerah kawasan Cibinong. Itu di bisa di Biomat atau bisa di CD3, yang penting silaturahim, jalan-jalan, networking. Jadi kita tahu ada siapa saja di sana, alat apa saja yang ada di sana gitu. Kemudian memanfaatkan fasilitas riset. Nah, ini pertama adalah diskusi. Sebenarnya ini ada diskusi gitu, Bu, ya. Diskusi itu mengidentifikasi masalah dan kemudian menggunakan poin suca. Seperti itu rencana saya ini sudah saya bikin rencana kegiatan itu. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Mas Naro. Luar biasa ya. Sepakat nggak, teman-teman? Jadi nih Mas Naro sudah jadi ya rancangan, kan namanya rancangan ya. Nanti tinggal didalami begitu. Menariknya tadi bisa dari tujuan sasarannya itu meningkatkan daya saing global, daya saing nasional, tapi kemudian itu diungkit dari yang terkecil, dari kelompok penelitian ya. Menarik. Jadi ini sudah didiskusikan dengan semua ya, dengan kelompok 4 ini, yang sudah didiskusikan oleh Mas Naro ini dengan mentornya atau di unit kerjanya, begitu? Waktu itu pernah presentasi di depan kawan-kawan, Bu. Kawan-kawan juga pernah presentasi. Ini yang akan saya sampaikan ke mentor sih, Bu. Oh ya. Baru rancangan ini gitu. Ya. Oke, bagus. Gimana Mbak Penny, kasih komentar terhadap rancangannya Mas Naro? Bagus sekali, Bu. Bagus sekali. Bagus sekali. Sudah well prepare. Well prepare ya. Percaya saya ya. Jadi semuanya saya percaya kalau kelompok 4 ini saya yakin bisa bagus semua. Bisa bagus sekali semua. Ya, tidak hanya bagus, bisa bagus sekali semua. Saya ingat ya di agenda 2 udah punya pengalaman, memang sudah luar biasa ya dari penugasan. Coba digali lagi penugasan yang diberikan oleh pengampu materi di agenda 1 sampai agenda 3 dan nanti mungkin dihabituasi. Saya supaya ini siapa nih yang belum sedikit saja menyampaikan gagasan atau tentang rancangan aktualisasi ini. Siapa yang Mbak Isyana? Silakan Mbak Isyana. Iya, Bu. Ya. Ya, kemarin juga sudah
presentasi karena tugas di agenda 3 kemarin sama seperti Mas Naro. Nah, mungkin kalau yang kemarin saya angkat itu kondisi di Keltian, Bu. Yang pertama karena Keltian baru dan itu penggabungan dari 2 lab dan masih belum menyatu gitulah Bu ya. Dari 2 lab ini tuh masih belum menyatu betul gitu. Jadi masih ada ini labku, ini bukan labmu gitulah gitu. Jadinya masih perlu bonding dan juga mungkin perlu diatur dengan manajemennya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan saya lagi membimbing juga Bu mahasiswa S1 2 orang yang rencananya setelah Lebaran ini akan sidang. Jadi mudah-mudahan sih itu bisa juga masuk untuk agenda rencana aktualisasi yang itu kan kaitannya nanti kita bisa menambah kolaborasi ya dengan perguruan tinggi dan rencananya mahasiswa ini memang dia S1 tapi fast track ke S2 Bu. Jadi insya Allah akan lanjut lagi kolaborasinya setelah mereka lulus S1 ini. Nah kemudian satu lagi Bu, jadi ini sebetulnya mungkin sama juga dengan Mas Naro dan Mbak Penny barangkali karena di biotek ini kami, tapi ini masih ini ya Bu ya, diskusi non formal saja dengan teman-teman di biotek. Jadi kebetulan kita itu di tanggal berapa Mas? 2 Juni ya, 2 Juni itu akan ada seminar internasional antara LIPI dan Comstek Pakistan. Nah kita memang diminta untuk jadi panitia di situ. Jadi dan salah satu PIC-nya di kegiatan ini tuh mentornya Mas Naro sama Mbak Penny gitu. Jadi beliau menyarankan itu untuk dimasukkan juga ke agenda aktualisasi kita gitu untuk membangun jejaring internasional juga. Gitu Bu Mei. Nah Bu Mei mungkin kalau boleh saya mau tanya Bu Mei, kalau tadi saya tidak salah dengar itu kegiatan yang bisa kita lakukan itu minimal 4 kegiatan. Iya. Gitu, tahapan kan, itu tahapan. Oke, berarti tidak harus 4 ya Bu ya? Iya. Oh ya, oke, siap Bu. Iya. Mungkin gitu aja Bu Mei. Ini juga belum diskusi dengan mentor sih sebetulnya. Ya, masih ada waktu ya. Tapi tetap harus diperhatikan ya batasan ya. Betul, kita kan mungkin ingin biasa kan kalau kita melakukan yang terbaik maunya banyak tapi fokus tapi betul-betul bisa diimplementasikan dan hasilnya terukur ya. Yang belum ini saya Mbak Dian, silahkan Mbak Dian. Oke, terima kasih Bu. Jadi untuk rencana aktualisasi saya itu kerjasama penelitian. Nah kondisinya di Keltian saya itu saya masih sendiri yang membahas topik biomaterial medis. Jadi saya mencoba cari link atau kerjasama dengan puslit lain. Jadi secara internal aja dulu dengan puslit lain itu dari metalurgi sama material. Jadi nanti kami akan membuat sebuah penelitian yang terkait implan tulang. Dan juga rencananya ada kerjasama sama rumah sakit dan kampus atau universitas gitu Bu. Ya. Mungkin jadi, itu aja penjelasan singkatnya Bu. Ya kalau kolaborasi, masalah strategi, skema kolaborasi memang udah terlihat ya semua, udah terlihat kolaborasi itu kan sama dengan nanti ada koordinasi, di situ mungkin konsep whole of government, manajemen ASN juga begitu. Oke, yang belum itu siapa? Siapa yang belum? Silakan, ini waktunya sudah melebihi. Lila, ya Mbak Lila ya, silakan Mbak Lila. Ya. Kalau rencana kemarin sebenarnya ini belum saya konsultasikan sama mentor sih Bu, baru ngobrol dengan senior di kantor. Itu ternyata karena TTG ini baru Bu dari pusat pengembangan ke pusat penelitian, jadi itu kemarin masih banyak alat-alat. Kalau saya kan khususnya di Keltian Thermal ya Bu, jadi alat-alat besar yang thermal itu masih belum banyak yang belum mempunyai SOP dan juga
ternyata teknologi yang dihasilkan dari TTG ini itu masih kurang, komersialnya tuh masih kurang gitu Bu. Jadi saya rencana tuh pengen kolaborasi dengan PPII, apakah bisa teknologi unggulan hasil dari TTG ini dimasukkan ke PPII gitu Bu. Itu satu. Yang kedua, karena sekarang itu di TTG sedang akan ada akreditasi untuk alat-alat, jadi saya memang diminta untuk membuat beberapa SOP terkait alat-alat thermal itu sih Bu. Dan ini juga menjadi pertanyaan saya gitu Bu, di poin 5 yang Ibu presentasikan tadi. Apakah ini masuk ke dalam, tadi kan harus memenuhi kayak persyaratan di SKP dan sebagainya. Apakah bisa seperti itu atau gimana Bu seharusnya? Ya. Bisa ya, bisa jadi sumber kegiatan ini, bisa pasti inherent ya dengan SKP, tetapi tidak itu alternatif sumber itu tidak hanya dari situ saja. Jadi kalau tadi saya melihat sudah banyak teman-teman itu betul-betul menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, dalam dan luar negeri, bahkan sudah sampai ada proposalnya yang jadi ya, yang sudah submit gitu ya. Jadi bisa ya Mbak Lila ya. Baik, ini masih tahap pertama, masih proses, tetapi kita juga harus strict ya dengan waktu. Jadi mohon diperhatikan waktunya. Kemudian saya sangat terbuka ya, terutama kan diskusi itu nanti dengan mentor ya, yang paling penting. Jadi coach dalam hal ini kita posisinya juga membantu untuk menggali gagasan-gagasan, kemudian kalau ada masalah membantu mungkin menjadi bridge kalau misalnya, mudah-mudahan tidak ada masalah dengan mentor ya. Jadi baik-baik saja semuanya dengan mentor. Baik, ini saya udah diliatin aja sama Mas Imron. Jadi saya tuh udah lewat berapa menit nih overtime ya. Baik, saya cukupkan dulu sampai di sini untuk hari ini. Ada nomor WA saya ya, silahkan kalau ingin berkomunikasi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih Bu. Laporan. Barwa, laporan dulu. Baik, Mas Imron. Semuanya duduk siap gerak. Lapor Ibu, hari ini pembelajaran kami kelompok 4 Angkatan 2 Latsar LIPI tahun 2021 telah selesai. Terima kasih. Laporan diterima. Lanjutkan. Lanjutkan Bu, siap lanjutkan. Terima kasih. Semuanya duduk siap gerak. Alhamdulillah setelah selesai pembelajaran hari ini, sebelum kita bubar atau melaksanakan kelanjutan kegiatan lainnya, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bu Mei. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Salam Terima sehat kasih, selalu Bu. ya. Sukses kasih, Bu. dan sehat selalu. Ya, untuk semuanya. Saya izin live ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.